Kami sudah tahu semua kejadiannya. Kalau ada yang dibutuhkan, aku akan hubungi kamu lagi. Oke, tidak usah antar. Hati-hati di jalan. Sudah bicara banyak, minum dulu. Tidak, Asri. Aku yang suapin. Buka mulut. Nah gitu dong. Kalau ibu tahu kamu begini, pasti sangat khawatir. Kalau mau ibu tahu, ngapain aku panggil kamu? Kamu kenapa sih? Sampai masuk rumah sakit. Tapi jangan bilang ke Miangnya. Tenang aja. Di saat aku juga tidak akan memberitahunya. Kamu juga lihat kan, dia memperlakukanku seperti apa di sekolah. Enggak mau ngomong sama dia. Kalau gitu aku tenang. Bagaimana menyembunyikannya dari ibumu? Gak apa-apa, kata dokter cuma observasi semalam. Besok ini bisa dibuka. Aku juga sudah bilang ke ibuku. Aku bilang mau menginap di rumah teman, tenang aja. Baiklah, kamu istirahat dulu. Aku mau tanya dokter, kapan kamu bisa pulang? Cepat pulang, jangan bikin ibu khawatir. Jadi, Gede juga gak ya? makasih kakak ipar. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Aku terlambat. Pagi. Makan kacang biar otak encer. Semangat sayang Yei. Kamu aja yang perlu otak encer. Miang. Kamu, kemari. Ini barang-barang kamu yang taruh di mejaku kan? Aku gak butuh, kamu ambil lagi. Ngapain juga kamu kayak gini? Emang gak ada artinya. Aku bukan pacarmu, juga bukan binatang liar. Gak perlu kamu kasih makan. Siapa bilang kamu bukan pacarku? Bukannya kamu mau tenang-tenang. Tenang-tenang bukan berarti putus. Di sinetron kan kalau tenang-tenang artinya mau putus. Ambil, gak usah diantar. Sinetron negara mana tuh? Lepasin. Beneran mau aku lepasin? Cuma bisa ganggu aku aja, lepasin. Ini serangan polisi. Aku serang polisi, aku serang polisi, aku serang polisi. Kenapa? Siapa yang suruh kamu ganggu aku? Pukul, pukul, pukul. Oke, pukul, pukul. Udah puas? Ayo pukul. Kenapa kamu harus melawan aku di reuni? Di reuni kan kamu yang mulai ganggu aku. Kamu bilang aku kepala besar kayak permen lollipop yang goyang-goyang. Kamu yang mulai. Terus kamu bilang buka aku lebar kayak layar 16:9. Sudahlah, aku aja nggak bilang kamu layar lebar. Aku salah, aku salah. Lutut, leher, lutut, leher. Berlutut. Di depan kantor. Ada niat nggak? Kok tali sepatunya lepas? Aku berlutut, aku berlutut. Kamu bohongin anak SD ya? Lutut. Rukun lagi ya. Rukunnya, angguk. Berarti udah rukun. Kalau gini ya, abaikan faktor orang tua dan lainnya. Kita berdua kan gak berubah? Siapa yang mau tiket kapal lama kamu? Kita satu tim. Masalahnya bukan kita berdua, tapi aku dan ibumu. Aku bilang, apapun yang kamu katakan aku nggak percaya. Kamu juga nggak mungkin ninggalin ibumu demi aku kan? Masih harus dipertahankan. Tapi kita harus cari cara menyelesaikan masalah ini, kan? Gimana solusinya? Kapan selesaikan? Nunggu abad berikutnya baru diselesaikan ya? Malam ini. Malam ini. Kamu temani aku ke rumah sakit. Selesaikan masalah ini di depan ibuku. Ibumu kan luka fisik, bukan hilang ingatan. Mulut kamu ini. Setidaknya aku bisa jamin satu hal.
Selama kamu gak ninggalin aku pasti gak bakal putus. Tapi aku, Kamu takut apa? Dulu kan kamu gak belajar. Sekarang kan udah bisa belajar dengan baik. Aku setiap hari mengamati kamu. Udah diputuskan. Miang-miang balik ke kantor dulu. Tahu-tahu, udah di depan, masuk sekarang. Sudahlah. Malam ini jam 7, jangan sampai tidak datang. kalau begitu, kamu hati-hati ya. Ayo ciuman perdamaian. Nanti kalau sudah berbaikan dengan ibumu baru cium. Cium dong. Ada apa ini? Ivy. Kasus ini mendesak, cepat selesaikan. Baik, Julie butuh besok. tidak masalah. Ada lagi yang bisa saya bantu? Ayah, aku mungkin pulang agak malam nanti. Bukan lembur. Aku dan Miang sudah berbaikan. Malam ini aku mau menjenguk ibunya di rumah sakit. Detailnya nanti saja kalau sudah pulang. Dah. Air ini kok panas banget? Bukannya tadi sebelum pergi sudah diangin kan? Gelas itu diminum Yao Liang. Ini yang baru aku isikan untukmu. Suka minum airku diam-diam. Sudahlah Lauhu, aku pulang dulu. Malam ini ada janji. Janji dengan Wei Jing ya? Dilihat saja kamu sudah lelah sekali. Minum dulu. Minum Ada sih saya. masalah. Ada masalah keamanan, kepala bagian menyuruh kita berdua untuk berkoordinasi. Cepat, ngapain diam saja, cepat pergi. Untuk apa telepon beras busuk itu? Wei Jing, Nona Liao, kenapa kamu juga di rumah sakit? aku cek kesehatan. Ini laporan pemeriksaan. Tidak apa-apa kan? Semua normal. Ibu Miang, apakah juga dirawat di rumah sakit ini? Nah, ini baru benar. Demi Miang, kamu juga harus berusaha menyenangkan hatinya. Bukannya aku sedang berusaha? Apa kamu tidak berani masuk? Bukan begitu juga. Aku temani kamu masuk dengan kehadiranku sebagai orang asing. Dia pasti akan lebih sopan. Tidak usah, aku menunggu Miang. Sebentar lagi dia akan masuk bersamaku. Kamu tidak bisa selalu mengandalkan Miang. Seperti di tempat kerja, yang paling bisa diandalkan hanya dirimu sendiri. Ayo, aku temani kamu. Nggak usah. Ayo pergi. Aku tuh, Ayo pergi. itu aku tunggu dia dulu. Gak apa-apa. Kamu kan sibuk kerja. Makasih ya. Tante, Wei Jing mau datang menjenguk Anda. Aku ikut dia ke sini. Iya, Wei Jing, makasih juga ya. Wajar kok. Sebenarnya, Tante, aku kesini. Ten. Maaf ya. Nggak apa-apa, makasih. Nggak boleh gitu. Nggak apa-apa. Kamu lihat anak muda zaman sekarang. Beneran lebih bahagia dibanding zaman kita dulu. Aku masih ingat, waktu aku masuk perusahaan Jin Venture dulu. Aku bayar banyak biaya, makan banyak obat, lewat banyak jalan berliku. Tapi waktu itu, aku cuma punya satu keyakinan. Aku kasih tahu diriku sendiri pakai bahasa Inggris. Besok adalah hari yang baru. Kamu juga tahu kalimat itu kan? Aku bilang, Wei Jing, kamu beneran ngerti apa yang kita omongin?
Tante, makan pir yuk. Ini kamu ngupas pir atau kentang sih? Ini jauh banget bedanya sama kamu yang cantik. Kotor lagi. Sepanjang jalan gak lihat kamu cuci tangan atau disinfeksi. Terus kamu ngupas pir gini aja langsung kasih aku makan? Berani aku makan? Tante, aku keluar telepon dulu ya. Maaf. Itu aku kurang pertimbangan. Nggak apa-apa. Sebentar aku makan kentang ini. Tan. Barusan aku lihat di warung kecil, mereka jual buah. Aku rasa cukup segar, apalagi udah dipotong-potong. Jadi lebih gampang dimakan. Kamu lihat kan, ini namanya detail. Sebenarnya ngelakuin sesuatu. Menanya itu di detail. Makasih ya. Tante Zhao, buah tuh harus dimakan yang segar. Gini aja, aku buruan ambil beberapa, cuci bersih, potong-potong. Tante tunggu ya. Tante nanya ya, apa kamu suka sama anakku, Miang? Tante, enggak kok. Jangan malu-malu. Dari matamu, aku bisa lihat. Kalau kalian berdua beneran bisa bersatu, aku bakal seneng banget. Aku beneran gegemi kamu. Semua tergantung usaha. Kamu harus semangat. Kamu belum pergi? Kenapa baru datang sekarang? Ini urusan kerja. Aku tidak bisa memutuskan. Officer Mi, makan pir yuk. Sedang apa ini? Ibumu bilang aku mengupas pir seperti kentang. Aku harus latihan dong. Ibuku menyusahkanmu lagi? Ini bukan masalah. Semakin dia meremehkanku, semakin aku harus berusaha. Kali ini gagal, lain kali berhasil. Ingin mengusirku? Tidak mungkin. Sudah besar ya. Ayo. Jangan dicium, banyak orang di belakang. Kamu apa? Cium sebentar. Ayo. Sedang apa? Benar-benar hebat. Ibumu sakit seperti ini. Kamu malah santai melakukan hal-hal ini. Ini tempat apa? Bukan itu. Komunikasi normal saja. Kamu mau kemana? Mau kemana lagi? Aku mau periksa. Aku temani kamu. Sudah, jangan melamun. Liu Mei bisa temani aku. Kamu lanjutkan komunikasimu. Ayo kita pergi. Tidak perlu komunikasi. Suasana sudah rusak karena kamu. Aku. Tidak ada suasana, tidak perlu komunikasi. Kenapa dia datang? Katanya mau ambil hasil lab. Kebetulan banget kan? Lupakan dia. Sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana menghadapi ibumu? Ibuku itu. Ada kesulitan harus maju, tidak ada kesulitan ciptakan kesulitan juga harus maju. Ayo ciptakan suasana. Beri aku semangat. Cepetan. Feodal. Bos, ada yang cari di luar. Aku tahu, kamu sibuk saja. Shafin, kamu benar-benar tulang punggung keluarga. Waktu pernikahan putrimu, kamu turun tangan sendiri. Sekarang suamimu kerja, kamu masih antar jemput sendiri. Apa yang tidak kamu percaya dariku? Kamu ketawa apa?
Daven, aku datang untuk kerja. Kamu bukan suamimu, Wei ya? Daven, dengar dulu. Ini tentang anak kita, Pinpin. Dia benar-benar tidak tahu terima kasih. Membuatmu dan Fei Ming menderita tanpa alasan. Aku cuma bisa minta maaf lagi. Maaf ya. Tapi pekerjaan ini, aku sangat menghargainya. Aku pasti kerjakan dengan baik. Aku bilang ya, gak ada pekerjaan yang cocok buatmu. Bosku. Kamu suruh Lawe ngapain? Aku juga bisa ngapain aja. Kenapa aku harus pakai kamu? Daven, kami berdua udah nggak ada kerjaan. Tapi kami nggak mau membebani anak. Laki-laki kan gengsi, mending kelaparan. Daripada numpang orang. Aku nggak bisa. Aku perempuan, gengsi nggak penting. Asalkan anak dan suamiku hidup enak. Aku rela menderita apa saja. Daven, dengar ya. Dulu aku mau jadi besan. Jadi takut anakku tersakiti, bicaranya keras dikit. Kamu, jangan dendam, maafin aku. Tapi mulai sekarang kamu bosku. Kalau aku salah, hukum atau marah terserah, aku pasti kerja keras. Aku beneran bakal kerja baik. Mingger, Nak, tunggu sebentar. Bos, lihat deh aku bisa. Udah. Bukan cuma karena skillmu, tapi juga kata-katamu barusan. Perempuan harus mandiri. Tinggal aja. Makasih ya, Daven. Udah, aku capek, kalian pulang saja. Besok kami datang lagi. Jangan, kamu aja yang datang. Biarkan Wei Jing sibuk sendiri. Sibuk juga dia menantumu. Kamu ngomong apa sih? Jangan ngawur. Ngomong gitu di depan Ame, sembarangan. Aku nggak ngawur. Kita kan mau menikah. Nggak mungkin. Lihat, kayak bercanda aja. Ini kan omong kosong. Legipula Wei Jing, reputasi perempuan. Juga penting, nggak bisa sembarangan ngomong. Tante, sebenarnya aku juga. Wei Jing itu aku tahu. Semua ini cuma keinginan Miang doang. Kamu nggak bisa cuma mikirin nikah sendiri. Orang tua itu penting. Tapi aku juga mau nikah sama Miang. Tante. Sudah malam, istirahatlah. Kamu pergi dulu. Wei Jing, sampai jumpa besok. Miang, enter dong. Aku yang anterin. Dah? Ya udah, sampai sini aja. Sekarang nggak ada orang lain. Dengar nggak? Dulu kamu bilang aku boleh sama Wei Jing. Harus penuhi syarat kan? Kerja bagus. Itu lebih bagus dari perusahaan asing lain, kedua pendidikan tinggi. Sekarang Wei Jing. Juga daftar universitas dewasa, lulus juga sarjana.
Ijazah gituan dianggap pendidikan tinggi juga? Bisa kasih tahu itu masuk universitas apa? Dulu kamu lulusan Universitas Buruh Tani Tentara juga kan? Terus kamu ini kan masuk perusahaan asing. Bukannya lebih hebat dari Qinghua atau Beida? Zaman kita beda. Yang ketiga, kualitas tinggi. Kamu bilang Wei Jing. Bantu cariin William kamu yang hilang. Terus gendong kamu naik tangga, ini aja gak dia cerita. Ini bukan kualitas tinggi. Syarat kamu udah kami penuhi. Sekarang kamu juga harus tepati janjimu. Bu. Ada apa? Kamu mau apa? Aku sekarang mau serius ngomong ke kamu. Aku suka Wei Jing. Bu, aku janji. Kamu gak bakal kehilangan anak laki. Cuma nambah anak perempuan. Tante, aku akan berusaha jadi menantu yang bikin kamu bangga. Ibu kamu pasti nggak bakal setuju. Anda bisa menerima saya karena mencintai Miang. Saya rasa ibu saya juga akan menerima Anda karena mencintai saya. Bukan menerima Miang itu. Saya sih, mungkin saja. Ibu kamu, nggak mungkin. Gimana rasanya tinggal di Dallas? Coba terjemahkan. Gimana rasanya tinggal di Dallas? Oke, buka mulut. Ivy, Halo, saya Iti. Rencana yang dibuat Ivy ini sangat bagus. Terima kasih. Liao Mei, maaf ya. Malah sampai merepotkanmu datang sendiri. Tante, saya senang sekali Anda memikirkan saya. Saya sih cuma bisa merepotkanmu. Sebenarnya yang saya lakukan ini bukan untuk Miang. Saya benar-benar merasa sangat cocok dengan Anda. Ya, saya juga merasa cocok denganmu. Kalau saja kamu bisa seperti Miang. Sesekali itu kan bagus. Tante, sebenarnya Wei Jing itu baik kok. Kamu nggak usah bilang soal dia, saya kan sudah kenal dia dari dulu. Dari kecil sudah lihat dia besar, nggak usah bicara yang lain-lain. Dari segi reproduksi sehat dan berkualitas saja. Saya nggak akan memilihnya sebagai menantu. Tapi Wei Jing kan kerja keras. Lulusan universitas ternama lagi, nggak jelek-jelek amat. Apa katamu? Lulusan universitas apa? Dia lulusan universitas negeri. Di CV juga sudah tertulis. Kalau nggak, perusahaan sekelas 500 besar seperti kami. Mana mungkin merekrutnya? Ayo pergi. Universitas negeri, ya? Para hadirin, Jing, istirahat dulu. Nggak bisa disangkal. Kemajuanmu lumayan signifikan. Bahasa Inggrismu semakin mirip orang Inggris.
itu kan memang bahasa Inggris. Maksud saya, waktu dengar kamu bicara bahasa Inggris, rasanya seperti naik MRT. Dengar pengumuman dalam bahasa Inggris. Stasiun berikutnya, Jishuitan. Iya, betul. Stasiun Jishuitan. Akhir-akhir ini, kamu dengan Tante Sao ini. Hubungannya gimana? Aku berusaha, dia kan baru-baru ini dirawat di rumah sakit. Aku jenguk dia, kupotongkan buah untuknya. Tapi dia bilang pir yang kupotong kayak kentang. Nah, di saat itu, aku ingat pesan ayahku. Tetap semangat. Benar kan? Semakin kamu menjatuhkanku, semakin aku harus bertahan. Alhasil akhirnya, Mengeluarkan sebuah karya seni. karya seni sih nggak, tapi setidaknya itu sudah berbentuk pir. Bagus. Asal terus begini, aku yakin lambat laun Tante Zhao yang dingin ini akan luluh juga olehmu. Nah, Es datang, si gunung es itu kirim aku pesan. Suruh aku datang. Tante Zhao itu loh. Lihat tuh. Artinya hubungan kalian berubah, semakin dekat. Dia menganggapmu seperti anaknya sendiri. Cepat sana kamu pergi. Sama tanyain dia mau makan apa, nanti bilang aku. Aku yang antar. Ayahku baik banget. Yah, yang kamu potong itu juga kentang. Ini namanya gen turunan. Aku pulang. Ibu pulang ya? Aku pulang. Kenapa kamu mau pergi? Ayah, ibu pulang. Aku suruh dia beli cuka. Aku beli cuka. Aku saja yang pergi. Shufen. Shufen cepat kasih aku sayurnya, aku buru-buru masak. Kasih aku. Memang, aku mau masak. Kamu minum dulu. Makasih tante. Wah, sampai buatin aku air lemon madu khusus. Ini airnya bukan buat kamu. Kalau mau minum ambil sendiri. Nggak haus. Sayang, William. Main sendiri ya. Mama mau ngobrol sama tante. Bahas sesuatu yang penting. Kakak. Miang suruh dia panggil aku kakak. Baiklah, Kak. Baiklah, sayang. Pergilah. Anak yang baik sekali. Sungguh penurut. Dari raut wajahmu, kelihatannya kamu sudah jauh lebih baik. Iya, terima kasih ya. Kamu masih ingat padaku, sungguh terima kasih atas kebaikanmu. Kita tetangga, tidak perlu sungkan seperti ini. Kedengarannya aneh sekali. Sopan santun adalah sebuah kebiasaan. Begitu kebiasaan ini terbentuk, sulit untuk diubah. Ngomong-ngomong, apakah semuanya baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku juga sudah diangkat menjadi karyawan tetap, pekerjaan sudah berjalan lancar. Dan bulan depan aku akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi untuk orang dewasa. Aku terus belajar, aku yakin bisa lulus. Belajar APA lagi, kamu tidak perlu ITU. Bukankah kamu lulusan universitas ternama? Aku tahu, untuk gelar sarjana ada persyaratan yang cukup tinggi. Katanya kamu lulusan universitas ternama, bahkan universitas kelas 1. Universitas apa tepatnya? Kamu akan menikah dengan Miang nanti. Hanya aku, mertuamu, yang tidak tahu apa-apa. Tante, Fei Ming sudah memberitahukan semuanya padamu? Memberitahukan apa? Kenapa baru datang? Aku hampir kehabisan waktu. Demi Miang, demi cinta. Ayo pergi. Aku mengerti. Ini semua salah Fei Ming. Tidak. Awalnya aku juga hanya ingin memenuhi permintaanmu. Kalau begitu, salahku dong? Tidak. Aku memang seharusnya tidak melakukan ini. Wei Jing. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah anakku, Miang, tahu tentang ini? Wei Jing. Anakku adalah polisi. Dia adalah pegawai negeri yang menegakkan dan memelihara hukum. Perbuatanmu ini
Tante, aku tahu aku salah, sungguh maaf. Kamu pikir besok kamu berubah? Masalah ini akan hilang begitu saja? Maaf, ini akan menjadi bayang-bayang yang selamanya ada di hati kita. Dan ini akan menjadi noda yang mengikutimu seumur hidup. Melakukan hal seperti ini, menurutmu, apakah kamu masih pantas bersama anakku? Pantas. Sedang apa sih? Aku akan tumis seledri, nanti tumis kentang asam manis. Ditambah sedikit daging sapi. Tolong potong seledri itu untukku. Aku potong, aku potong, aku potong. Lawei. Bukannya kita punya Kyuka di sini? Kenapa kamu masih menyuruh Jingjing pergi? Bukan, dia beli barang lain. Teruskan saja kebohonganmu. Apa kebohongan? Apa kamu menyuruh Jingjing mencari Miang? Tidak, aku tidak menyuruhnya mencari Miang. Sama sekali tidak. Lalu untuk apa dia pergi? Ini, dia, Bibi Xiao. Memanggilnya untuk membicarakan sesuatu. Angsa putih mencari putri kita. Ada apa ya? Angsa putih tidak lingka. Mungkin butuh bantuan orang. Jadi memanggil Jingjing, artinya hubungan mereka baik. Benar kan? Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Duduk dan istirahatlah. Sebentar lagi makan. Percayalah. Aku bicara semua ini untuk kebaikanmu. Aku rela menanggung. Tuduhan memisahkan kalian berdua dan membuat kalian putus. Tapi coba pikirkan. Jika suatu hari Miang tahu, kamu berbohong, menurutmu dia masih mau menerimamu? Ya, Wei Jing, menurutmu jika Miang tahu semua ini, apakah dia akan memutuskan hubungan denganmu? tidak. Ya. Apakah akan? Wei Jing, aku bicara denganmu hari ini berharap kamu yang secara resmi mengajukan putus dengan putraku, Miang. Mulai sekarang, keluarga kita tidak saling mencampuri. Kita juga bisa menutup mulut dan tidak membicarakannya lagi. Itu tidak mungkin. Wei Jing, Ibu, ibumu. Wei Jing, aku yang akan. Kamu juga ikut. Jangan bergerak. Gak usah dibantu. Wei Jing. Kian, ngomong-ngomong. Aku cuma ngobrol sama anakmu, belum 5 menit. Aku kan gak bakal makan dia. Sampai segitunya reaksi lo? Bibi Zhao. Bukan aku tadi, si Wei tua bilang. Katanya lo nyari Jingjing. Aku mikir, ada perlu apa sama Jingjing? Aku cari dia. Ada hal yang sangat penting dan serius buat dibicarakan. Bilang sama ibumu atau aku yang bilang? Udah, jangan dibahas lagi. Gak usah dibahas. Boleh? Kalau gitu terima syaratku. Silakan bicara. Ini ada apa sih? Karena aku punya syarat buat hubungannya dengan Miang. Harapannya dia masuk perusahaan Fortune 500. Dasar anak ini. Sufen ngapain? Kok berantem? Pukul dia. Jangan emosi, ini salahku. Jangan halangi aku. Ngapain mukul anak? Kamu selalu ngehalangin, selalu blind dia. Gara-gara kamu. Anak ini beraninya gede banget. Ah. Tahu nggak, demi nikah sama Simi kecil itu. Dia pakai ijazah palsu buat masuk. Tahu nggak, Bu, jangan berisik. gimana kalau Simi kecil butuh duit? Apa lo mau ngerampok bank bersamanya? Apaan sih lo ngomong? Ini hubungannya apa sama Miang? Miang nggak tahu sama sekali soal ini. Dia melakukan ini semua demi anak lo. Awalnya kupikir otak lo kemasukan air. Tapi nggak nyangka IQ lo bisa serendah ini. Dia cuma nyari yang lebih tinggi. Sampai segini kelakuannya. Bayangin, gimana kami bisa pertimbangkan dia?
Keluarga kami nggak sanggup nerima. Dengar ya, masih ada lagi. Dengar ya, lo sama si Mi kecil itu. Cepat putusin mulai sekarang. Setuju. Dukung. Pulang sekarang. Aku bilang jelas-jelas. Nggak nurut ya? Masih bilang sudah jelas ya? Oke, kamu tetap di sini mulai sekarang. Ibumu nggak punya anak perempuan seperti kamu. Kamu juga nggak punya ibu. Ayo kita pulang. Nggak, Bu. Ayo pergi. Jangan buat care beauty di sini. Ayo pergi. Kenapa ribut lagi? Ada apa sih? Bu, kan sudah bilang jangan gegabah. Kamu ngomong apa lagi sama orang? Kamu pulang nggak tanya duduk perkaranya. Langsung nyalahin ibumu. Apa ibumu orang jahat? Terus sebenarnya ada apa? Tanya dia. Miang. Aku mau ngomong sesuatu, jangan marah ya. Aku gak marah. Ada apa? Begini ceritanya. Dulu kan tante yang nyuruhku masuk perusahaan Fortune 500. Aku benar-benar gak ada pilihan. Jadi aku cari training. Dia buatkan aku ijazah palsu. Terus aku bisa masuk perusahaan itu. Sekarang tante tahu. Kamu? Wei Jing, kamu mikir apa sih Wei Jing? Ini kan pelanggaran hukum. Kenapa nggak diskusi dulu sama aku? Jangan cengeng di sini. Nggak ada gunanya. Kamu pikir minta maaf langsung selesai? Ini masalah prinsip. Miang, aku harap kamu pertimbangkan lagi. Hubungan kamu dengan Wei Jing. Lebih baik putus total. Enggak, Bu. Dia memang salah. Urusan kami biar kami yang selesaikan. Gimana kamu mau selesaikan? Bu, ini dua hal yang berbeda. Perasaan ya perasaan. Dia salah langsung putus? Ini dua hal yang berbeda, Bu. Aku akan cari tahu dulu detailnya. Kalau memang parah, aku nggak akan mentolerir. Pernikahan itu dibangun di atas kepercayaan. Kalau dasar kepercayaan saja sudah hilang, ngomongin perasaan buat apa? Ngapain ngomongin pernikahan? Bagus. Kamu kan tahu diri sebagai penegak hukum. Aku mau lihat gimana kamu menegakkan hukum dengan adil. Aku tunggu. Jangan nangis, cerita yang benar. Tadi sudah aku ceritakan, waktu itu. Aku benar-benar gak ada jalan lain. Jadi aku cari training. Lalu training membuatkan saya sertifikat palsu. Ijazah yang sangat palsu. Entah kenapa Liao Mei. Dia langsung menerima saya. Wei Jing. Kamu salah dalam hal ini, tahu? Saya mengaku salah. Mengaku salah padaku tidak ada gunanya, tahu? Begini. Nanti kamu ikut aku ke kantor polisi. Kebetulan Lauhu juga ada di sana. Kita panggil semua yang terlibat. Lihat seberapa serius masalah ini, oke? Kalau memang sangat serius. Aku tidak akan bersama kamu lagi, kamu juga jangan bersama aku. Aku tidak mau membebanimu. Kalau sudah, jangan nangis dulu, oke? Kalau memang serius, kita hadapi bersama. Aku rasa tidak separah itu. Menangis tidak menyelesaikan masalah, kan? Aku ingin makan sesuatu. Kalau sedih, aku selalu ingin makan. Sudah begini masih lapar? Begini, kita ke kantor polisi dulu. Jangan nangis, Lauhu. Kamu belum pergi, kan? Baik, kamu tunggu aku harus urus sesuatu dulu. Ada masalah? Nanti kita bicara di sana. Aku takut. Tidak apa-apa, aku di sini. Nanti kita bicara di sana, aku tidak terlalu paham hukum perdata. Kamu tunggu, aku segera ke sana. Oke. Ayo, telepon Liao Mei dan yang lain. Segera.